Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah, di istana Baghdad yang megah itu, tidak semua orang senang dengan ketenaran Abu Nawas. Ada satu sosok yang setiap kali mendengar nama Abu Nawas disebut, alisnya langsung bertaut dan hidungnya kembang kempis seperti orang yang mencium bau yang tidak disukainya namun tidak bisa pergi dari ruangan. Dialah Tuan Hakim, pejabat kerajaan, pemegang stempel pengadilan, dan pemilik jubah kebesaran yang harganya lebih mahal dari rumah beberapa orang sekaligus. Ia adalah orang yang terhormat. Itu tidak perlu diragukan. Ketika ia berjalan, orang-orang minggir. Ketika ia duduk, kursi terbaik sudah tersedia. Ketika ia berbicara, para pencatat sibuk merekam setiap kata seolah semuanya adalah fatwa. Namun, ada satu hal yang mengusik tidurnya, mengganggu makannya, dan membuat tehnya terasa pahit meski sudah diberi gula 3 sendok. Abu Nawas. Apa sebenarnya yang istimewa dari orang itu? Gumam Tuan Hakim suatu sore sambil memandang langit-langit ruang kerjanya. Ia bukan pejabat. Ia tidak punya gelar. Jubahnya lebih sederhana dari pakaian pembantuku. Tapi kenapa para pembesar istana itu justru menganggukkan kepala hormat kepadanya? Kenapa mereka tertawa lebar mendengar ceritanya? Kenapa nama Abu Nawas selalu disebut dengan senyum, sementara namaku disebut dengan ketakutan? Ia menggeser cangkir tehnya. Pahit. Lihat saja nanti, bisik Tuan Hakim kepada dirinya sendiri dengan senyum yang lebih mirip ancaman. Aku akan buat orang itu menjadi kacungku. Dan ketika para pembesar istana menyaksikannya, barulah mereka tahu bahwa orang yang mereka agung-agungkan itu sesungguhnya tidak lebih dari seorang pesuruh biasa. Rencana yang indah. Sayangnya, seperti kebanyakan rencana yang dibuat dengan perasaan iri, ia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Keesokan harinya, belum sempat Tuan Hakim merancang langkah pertama rencananya, terdengar laporan dari pengawal pintu gerbang. "Tuan, ada Abu Nawas di luar. Ia meminta menghadap." Tuan Hakim menghentikan gerakan tangannya. Ia hampir tersedak teh pahitnya sendiri. Abu Nawas datang menemuinya sendiri tanpa diundang. Dalam hitungan sekejap, Tuan Hakim menegakkan punggungnya, menata ekspresi wajahnya menjadi sedingin marmer pengadilan, dan melambai angkuh. "Suruh dia masuk." Abu Nawas melangkah masuk dengan caranya yang khas, santai, ringan, seolah ia sedang berjalan-jalan di taman dan kebetulan tersesat ke ruang sidang. Sorban putihnya sedikit miring, jubah hijaunya tidak semewah ruangan itu, tapi penggunanya tampak sama sekali tidak merasa perlu meminta maaf untuk itu. "Tumben sekali kau ke sini, Abu Nawas," kata Tuan Hakim dengan nada yang berusaha terdengar ramah, namun sesungguhnya lebih mirip interogasi awal. "Ada angin apa yang membawamu?" "Angin kebutuhan, Tuan," jawab Abu Nawas sambil duduk dengan tenang. "Besok saya harus keluar kota untuk beberapa urusan. Sayangnya kantong saya saat ini lebih banyak anginnya daripada isinya. Kalau Tuan berkenan, kiranya boleh saya pinjam 10 dinar, tentu dengan jaminan yang layak." Tuan Hakim menaikkan alisnya. 10 dinar. Baginya itu angka yang tidak lebih besar dari uang jajan harian. Namun, sebagai hakim yang terlatih, ia tidak langsung menunjukkan sikap. "Jaminan apa yang kau bawa?" "Keledai saya, Tuan." Tuan Hakim menatap Abu Nawas, lalu melirik ke arah halaman tempat seekor keledai berdiri dengan tenang, seperti tamu yang sudah terbiasa menunggu. Hewan itu gemuk, sehat, dan kalau dinilai di pasar, harganya bisa mencapai ratusan dinar. Di dalam hati Tuan Hakim, sesuatu yang menyerupai kegembiraan mulai menggeliat. Ratusan dinar dijaminkan untuk 10 dinar pinjaman. Orang ini memang luar biasa bodohnya. "Baiklah," kata Tuan Hakim dengan mimik serius seorang profesional.
Bawa keledaimu ke belakang rumah. Dan ingat, saat pengembalian nanti ada bunga yang wajib dibayar. Jadi, totalnya 12 dinar. Tentu Tuan. Terima kasih banyak. Abu Nawas mengangguk sopan, menerima uang itu, lalu pamit pergi. Tuan Hakim memandang kepergiannya dari balik jendela, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia tertawa dengan lepas. Tidak kusangka, katanya kepada pelayannya yang berdiri di sudut ruangan. Ternyata orang yang dikagumi seisi Baghdad itu bisa sesederhana itu akalnya. Keledai ratusan dinar untuk hutang 10 dinar. Siapa yang melakukan itu? Pelayan itu tersenyum kecil, bukan karena setuju, tapi karena pekerjaannya mengharuskan ia tersenyum pada saat-saat seperti ini. Sebulan berlalu, keledai itu makan setiap hari. Keledai itu minum setiap hari. Keledai itu memerlukan tempat, perhatian, dan sesekali membuat suara yang cukup mengganggu di pagi buta. Para pengawal yang biasa berjaga dengan gagah kini sesekali harus berurusan dengan makhluk berkaki 4 yang tidak pernah membaca aturan protokoler istana. Namun Tuan Hakim diam saja. Toh itu hanya soal waktu. Begitu Abu Nawas gagal mengembalikan hutang, keledai itu menjadi miliknya secara resmi. Sebuah keuntungan yang sangat tidak seimbang, dan baginya ketidakseimbangan seperti itulah yang namanya kemenangan. Maka ketika suatu pagi Abu Nawas kembali muncul di depan gerbangnya, Tuan Hakim menyambutnya dengan senyum yang sudah disiapkan sejak tadi. Abu Nawas, kau sudah kembali. Apakah kau membawa 12 dinar? Tentu Tuan, kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong kecil berisi uang. 10 dinar pokok, 2 dinar bunga. Pas, tidak kurang tidak lebih. Tuan Hakim menerima kantong itu, menghitungnya. Benar, 12 dinar. Ia menarik napas, mencoba menata kekecewaannya menjadi serangan lisan, dan mulai berbicara dengan nada yang ia pikir terdengar seperti nasihat bijak seorang senior. Aku heran padamu Abu Nawas. Orang-orang bilang kau cerdas, tapi aku melihat yang sebaliknya. Kau punya keledai yang harganya ratusan dinar, cukup untuk membeli separuh pasar, tapi kau justru datang meminjam 10 dinar dengan menjaminkan hewan itu. Kalau butuh uang, jual saja keledaimu. Mengapa repot-repot memelihara binatang mahal kalau untuk kebutuhan kecil saja kau harus berutang? Ia merasa cukup puas dengan kalimatnya itu. Panjang, terstruktur, dan menurutnya cukup menohok. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, menunggu hingga Tuan Hakim selesai, lalu tersenyum, senyum yang hangat, tidak terburu-buru, dan sedikit terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diejek. Tuan benar sekali bahwa saya memiliki keledai yang nilainya jauh melebihi hutang saya, kata Abu Nawas dengan nada yang sama, seperti orang yang hendak menjelaskan sesuatu kepada anak kecil, namun tidak terasa merendahkan, karena ia melakukannya dengan hormat. Tapi justru karena nilainya tinggi, saya sangat berhati-hati menjaganya. Tuan tentu tahu sendiri bahwa belakangan ini pencurian hewan marak terjadi di Baghdad. Saya harus keluar kota sebulan penuh. Saya tidak punya tempat penitipan yang bisa saya percaya. Tuan Hakim mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman di perutnya. Lalu saya berpikir, Abu Nawas melanjutkan, di mana tempat paling aman di seluruh Baghdad untuk menitipkan harta berharga? Dan jawabannya sudah jelas, rumah Tuan Hakim. Dijaga prajurit kerajaan siang dan malam, tidak ada pencuri yang berani, tidak ada yang berani macam-macam. Saya tidak perlu membayar mahal untuk keamanan setinggi itu, cukup 2 dinar untuk sebulan penuh. Hening. Dan itulah, kata Abu Nawas sambil berdiri dan menjura sopan, yang saya bayarkan sebagai bunga hari ini. Terima kasih banyak atas jasanya Tuan. Keledai saya sehat, keamanannya terjamin, dan harganya sangat terjangkau. Ia mengambil tali keledainya, mengangguk sekali lagi dengan penuh hormat, dan berjalan keluar melewati gerbang yang dijaga ketat itu. Gerbang yang tanpa ia sadari telah menjadi kandang penitipan hewan paling prestisius di Baghdad selama sebulan terakhir. Tuan Hakim berdiri di beranda rumahnya, memandang kepergian Abu Nawas, lalu memandang para pengawalnya
yang berdiri tegap di kiri dan kanan gerbang. Jadi selama sebulan ini, gumam Tuan Hakim dengan suara yang sangat pelan, kalian menjaga keledai? Para pengawal saling berpandangan. Tidak ada yang berani menjawab. Tuan Hakim masuk ke dalam, duduk, meraih cangkir tehnya. Pahit seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak yakin itu karena gulanya kurang. Kabar itu tentu saja menyebar, karena di Baghdad, cerita bagus tidak pernah bisa disimpan lama. Para pembesar istana yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak, bukan untuk mengejek Tuan Hakim, melainkan karena mereka akhirnya mengerti mengapa Abu Nawas selalu dihormati. Bukan karena jabatannya, bukan karena jubahnya, bukan karena ia kaya atau berkuasa, melainkan karena ia selalu 2 langkah lebih jauh dari orang yang mengira sedang mempermainkannya. Dan Abu Nawas, ia pulang ke rumah dengan keledainya yang sehat dan gemuk setelah sebulan dirawat di kandang paling aman di Baghdad, gratis, plus mendapat pinjaman modal perjalanan. Di tengah jalan, ia menepuk punggung keledainya pelan. "Kau tahu," katanya kepada hewan itu, "ada orang yang berusaha menjadikanku pesuruhnya. Tapi belum sempat ia melangkah, ia sudah sibuk mengurus keperluanku." Itulah yang terjadi bila niat buruk bertemu dengan kesabaran yang mau berpikir terlebih dahulu. Keledai itu melangkah tenang. Dan di Baghdad yang selalu ramai itu, para bijak bestari hanya berkata, "Jangan terlalu sibuk merencanakan jebakan untuk orang lain. Nanti kau lupa bahwa kakimu sendiri sudah berdiri di tepinya." Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Di suatu pagi yang begitu cerah hingga matahari pun tampak bangga dengan pekerjaannya sendiri, kota Baghdad berdenyut seperti biasa. Para pedagang ribut di pasar, anak-anak berlarian di gang sempit, dan para ulama besar, orang-orang yang ilmunya seperti sumur tak bertepi, berjalan dengan langkah penuh wibawa menuju masjid utama. Jubah mereka rapi, janggut mereka terawat, wajah mereka memancarkan ketenangan seorang cendekiawan yang telah menghatamkan ribuan kitab. Pendek kata, mereka adalah orang-orang yang jika berbicara, orang lain terdiam mendengarkan. Jika diam, orang lain sibuk menebak-nebak apa yang sedang mereka pikirkan. Hari itu masjid penuh sesak, dan di antara kerumunan yang datang belakangan, muncullah sesosok tubuh dengan langkah santai, jubah hijau sederhana, dan sorban putih yang melingkar agak miring di kepala. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, sang pemikir nyentrik, penyair nakal, dan sahabat karib bagi siapa saja yang mau tertawa sambil merenung. Ia berjalan seperti orang yang tidak pernah terburu-buru karena merasa alam semesta sudah cukup buru-buru tanpa bantuannya. Sebelum masuk masjid, seperti lazimnya, semua orang melepas alas kaki dan menata sepatunya di rak panjang yang berbaris di depan pintu. Tradisi yang sederhana, tertib, dan penuh adab. Namun, sesaat setelah jamaah khusyuk di dalam, terdengarlah sebuah seruan yang nadanya jauh dari khusyuk. "Sepatuku hilang." Suara itu milik seorang ulama besar. Ia berdiri di depan rak dengan ekspresi yang jika diterjemahkan, kira-kira berbunyi, "Ini penghinaan terhadap martabatku sebagai orang berilmu." Belum reda kekagetannya, suara lain menyusul. Lalu satu lagi. Ternyata beberapa pasang sepatu lenyap, entah kemana. Rak yang tadinya penuh kini tampak seperti ladang setelah panen. Banyak yang kosong, masjid yang tadinya tenang mendadak berubah suasana. Bisik-bisik mulai mengalir dari mulut ke telinga. Tatapan mulai bergeser dari satu wajah ke wajah lain. Curiga seperti asap perlahan memenuhi ruangan. Ada yang menuding si musafir yang wajahnya tidak dikenal. Ada yang melirik pemuda berpakaian lusuh di sudut. Dan kemudian, karena manusia memang gemar mencari kambing hitam yang paling mudah dijangkau, seseorang mengarahkan jarinya ke Abu Nawas. Dia yang paling terakhir masuk. Siapa tahu dia tahu sesuatu, atau jangan-jangan dialah orangnya. Abu Nawas menoleh, menatap jari yang menuding itu dengan tenang, lalu tersenyum. Bukan senyum orang yang tersinggung,
Bukan pula senyum orang yang bersalah. Ini senyum seorang guru yang baru saja menemukan bahan pelajaran gratis. Wahai para ulama yang terhormat, katanya dengan suara yang justru lebih rendah dari suasana, sehingga semua orang harus diam untuk mendengar. Bukankah kita baru saja beribadah di rumah Allah? Dan bukankah salah satu yang diajarkan di dalam kitab-kitab yang kalian hafal adalah bahwa tuduhan tanpa bukti itu tidak dibenarkan? Para ulama yang biasanya cepat berargumen itu mendadak seperti murid-murid yang belum mengerjakan tugas. Mereka tahu jawabannya. Mereka yang mengajarkan jawabannya. Namun kini, jawaban itu justru berbalik menghampiri mereka. Salah satu ulama yang paling senior akhirnya berdehem, mencoba menyelamatkan wibawa yang mulai goyah, lalu berkata dengan nada yang berusaha keras terdengar berwibawa, "Kalau begitu, menurutmu siapa pelakunya?" Abu Nawas mengusap jenggotnya. Pelan, seperti orang yang sedang membaca tulisan tak kasat mata di udara. Ia menengok ke kiri, menengok ke kanan, lalu menatap rak sepatu itu dengan saksama. "Menurutku," katanya akhirnya, "tidak ada yang mencuri apapun." "Tidak ada? Lalu kemana sepatu kami pergi? Berjalan sendiri?" Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia cukup mengangkat telunjuknya, mengarahkannya ke rak paling atas yang selama ini luput dari perhatian semua orang karena terlalu sibuk saling curiga. Di sana, tersusun rapi adalah sepatu-sepatu yang dinyatakan hilang. Rupanya, penjaga masjid yang baik hati melihat rak bawah sudah terlalu penuh dan khawatir ada yang tertukar, telah dengan tertib memindahkan beberapa pasang sepatu yang tampak bagus ke rak atas. Niatnya mulia, caranya pun rapi. Sayangnya ia lupa meninggalkan pengumuman. Para ulama memandang rak atas itu, lalu memandang satu sama lain. Wajah-wajah yang tadi penuh api, kecurigaan kini berganti merah oleh sesuatu yang lain. Malu, tapi Abu Nawas belum selesai. Karena bagi Abu Nawas, menemukan sepatu hanyalah pekerjaan setengah hari. Pekerjaan yang sesungguhnya adalah menemukan hikmah yang bersembunyi di baliknya. Yang menarik dari kejadian hari ini, katanya pelan namun jelas, bukan sepatu yang sempat raib dari pandangan. Yang jauh lebih menarik adalah akhlak yang hampir ikut raib bersamanya. Para ulama terdiam. Kali ini bukan karena tidak tahu harus menjawab apa, tapi karena terlalu sibuk merasakan sesuatu yang menusuk, halus, tapi tepat sasaran. Sepatu hanyalah kulit dan jahitan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada seorang kakek yang bercerita sambil menatap jauh. Nilainya tidak seberapa di hadapan Allah. Namun, jika karena sepatu kita sanggup melemparkan tuduhan kepada sesama saudara, orang miskin, orang asing, orang yang hanya karena datang belakangan, maka ketahuilah bahwa kita baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal dari sepatu manapun. Seorang ulama muda memberanikan diri bertanya dengan suara yang kini terdengar lebih rendah dari tadi. "Lalu, apa yang seharusnya kami simpan dari pelajaran hari ini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar, senyum yang hangat tanpa seujung pun rasa menggurui yang berlebihan. "Simpanlah sepatumu di tempat yang aman, tapi simpanlah prasangkamu di tempat yang jauh lebih aman lagi, yaitu di dalam saku yang tidak pernah kau buka sembarangan." Tawa kecil mengalir di antara jamaah. Bukan tawa yang merendahkan, melainkan tawa yang melepaskan. Tawa orang-orang yang merasa baru saja ditepuk pundaknya oleh seseorang yang bijaksana. Dan tepukan itu terasa seperti cambuk yang dilapisi beludru. Sejak hari itu, setiap kali ada sandal yang nyasar di masjid-masjid Baghdad, orang-orang tidak lagi langsung menuding. Mereka justru tersenyum satu sama lain dan bergumam, "Cek dulu rak atasnya. Jangan sampai akhlak kita yang perlu dirapikan, bukan sepatunya." Adapun Abu Nawas sendiri, ia melangkah pulang dengan riang. Sampai di pintu, ia menunduk, mengambil sepatunya, dan baru menyadari sesuatu yang membuatnya berhenti sebentar. Sepatu kirinya berbeda dengan sepatu kanannya.
Ia menatapnya sejenak, mengangguk pelan, lalu berjalan terus. Karena dalam hati ia berkata pada dirinya sendiri, tidak apa-apa. Yang penting langkahnya yang lurus, bukan sepatunya yang serasi. Dan di Baghdad yang cerah itu, angin sore berhembus pelan, seolah mengangguk setuju. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas bersiap melakukan perjalanan ke kampung seberang. Keledainya sudah siap, bekalnya sudah terikat, semangatnya sudah terpasang sejak subuh. Maka berangkatlah ia, menunggang keledainya dengan santai di atas jalan berdebu yang membelah padang dan ladang. Perjalanan yang lumayan jauh, tapi bagi Abu Nawas, perjalanan jauh hanyalah kesempatan berpikir yang lebih lama dari biasanya. Dan bagi orang yang suka berpikir, itu bukan beban, melainkan berkah. Kampung demi kampung ia lewati, pohon demi pohon ia sapa dalam hati, hingga sampailah ia di sebuah desa yang cukup ramai, di mana asap dapur sudah mengepul, dan anak-anak sudah berlarian di ganggang sempit. Dan tepat di saat itulah, dari menara masjid di ujung desa, terdengar suara azan zuhur berkumandang. Abu Nawas menghentikan keledainya. Bagi sebagian orang, azan di tengah perjalanan adalah pengingat. Bagi Abu Nawas, ia adalah panggilan yang tidak pernah bisa diabaikan. Bukan karena takut dihukum, melainkan karena ia memang rindu menjawabnya. Ia menambatkan keledainya di depan masjid, masuk, mengambil wudhu dengan cekatan, lalu menunaikan sholat zuhur. Namun karena perjalanan masih panjang dan matahari tidak menunggu siapapun, Abu Nawas melaksanakan sholatnya dengan ringkas. Semua rukun terpenuhi, semua syarat sah terjaga, tidak ada yang ditinggalkan. Hanya saja ia tidak berlama-lama. Doanya pendek, sujudnya tidak panjang, dan selesai. Lalu ia berdiri, menepuk jubahnya, dan berbalik menuju pintu. Disinilah cerita mulai menjadi menarik. Di sudut masjid itu, duduk seorang ulama, ketua masjid desa tersebut, orang yang sudah puluhan tahun menghabiskan waktunya di antara sajadah dan kitab. Ia adalah orang yang sholatnya panjang, doanya lebih panjang lagi, dan pandangannya tentang ibadah yang benar sudah sangat terstruktur rapi di dalam kepalanya. Ia memperhatikan Abu Nawas sejak tadi. Ia melihat seorang lelaki berpenampilan sederhana, jubah biasa, sorban yang melilit tidak terlalu formal, wajah musafir yang sudah terbiasa dengan trik dan angin. Tidak ada tanda-tanda keulamaan di penampilannya. Tidak ada kesan orang yang dalam ilmu agamanya. Dan sholatnya singkat, tergesa, seperti orang yang baru pertama belajar namun belum tahu cara menghayatinya. Sang ulama merasa terpanggil. Ini adalah tugasnya, meluruskan yang bengkok, mengajarkan yang belum tahu, menjaga kesucian ibadah di masjid yang ia pimpin. Maka, ketika Abu Nawas hendak melangkah keluar, sang ulama bangkit dan menghentikannya. "Wahai Tuan," katanya, dengan nada seorang guru yang sudah terlatih menyampaikan teguran dengan halus namun tegas. Cara sholat dan doa yang Tuan lakukan tadi bukanlah cara yang benar untuk menghadap Tuhan. Tuan harus mengulanginya. Sholatlah dengan khusyuk dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Abu Nawas berhenti, memandang sang ulama sejenak. Di dalam hatinya, sesuatu bergerak, bukan marah, bukan tersinggung. Lebih tepat disebut sebagai sebuah ide yang muncul perlahan, seperti gelembung yang naik ke permukaan air. Baiklah, pikir Abu Nawas dalam hati, kalau begitu mari kita lihat kemana arah semua ini. "Baik Tuan Ulama," kata Abu Nawas dengan sopan yang sempurna, "saya akan mengulanginya." Dan ia pun kembali ke sajadah. Kali ini Abu Nawas sholat lebih lama. Rukuknya lebih dalam, sujudnya lebih panjang. Setelah salam, ia duduk berdoa. Doanya kali ini panjang, mengalir, seperti orang yang sedang berbicara kepada seseorang yang sangat ia hormati dan tidak ingin percakapannya cepat berakhir. Sang ulama memperhatikan dari tempatnya dengan senyum kepuasan seorang guru yang berhasil memperbaiki muridnya. "Nah, begitu dong," gumam sang ulama dalam hati. Selesai berdoa, Abu Nawas kembali berdiri
dan melangkah ke arah pintu. Sang ulama mencegatnya lagi, kali ini dengan nada yang lebih ringan, nada seorang yang merasa telah berhasil melakukan kebaikan hari ini. "Nah, sekarang katakan padaku," kata sang ulama dengan senyum yang lebar, "bukankah Tuhanmu akan jauh lebih menghargai sholat dan doamu yang kedua ini dibandingkan yang pertama? Yang pertama tadi kau lakukan dengan tergesa-gesa, sedangkan yang kedua ini jauh lebih khusyuk dan lebih panjang." Abu Nawas berhenti, berbalik menghadap sang ulama. Lalu, dengan suara yang tenang, tanpa nada tinggi, tanpa drama, ia menjawab, "Tidak juga, Tuan." Sang ulama mengerutkan dahinya. Senyumnya masih ada di wajahnya, tapi sudah kehilangan sebagian lebarnya. "Tidak juga? Maksudmu?" "Maksud saya begini, Tuan," kata Abu Nawas dengan nada yang hangat namun jelas. "Sholat saya yang pertama tadi, yang singkat, yang tergesa-gesa, yang membuat Tuan terdorong untuk menegur saya, itu saya lakukan untuk Allah. Semua rukunnya terpenuhi, semua syarat sahnya terjaga, tidak ada yang saya tinggalkan. Mungkin tidak sepanjang yang Tuan inginkan, tapi ia murni saya persembahkan kepada Allah." Sang ulama belum bergerak. Adapun sholat saya yang kedua, Abu Nawas melanjutkan dengan sangat tenang, "Yang lebih panjang, yang lebih dalam, yang membuat Tuan tersenyum tadi, itu saya lakukan untuk Tuan." Sunyi, bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh dengan sesuatu yang sedang diproses oleh sang ulama di dalam kepalanya. Sesuatu yang butuh waktu beberapa saat untuk sampai dari telinga ke hati. Karena, kata Abu Nawas sambil mengangguk hormat untuk terakhir kalinya, ibadah yang dilakukan untuk menyenangkan manusia, seindah dan sepanjang apapun tampilannya, nilainya tidak sama dengan ibadah yang dilakukan hanya karena Allah, walau ia sederhana dan singkat. Dan dengan itu, Abu Nawas berbalik dan melangkah keluar masjid, kembali ke keledainya yang sudah menunggu dengan sabar di bawah pohon. Sang ulama berdiri di ambang pintu masjidnya, memandang punggung musafir berjubah sederhana itu hingga ia naik ke punggung keledainya dan perlahan menghilang di tikungan jalan desa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sang ulama yang sudah puluhan tahun mengajar, mengoreksi, dan meluruskan orang lain itu mendapati dirinya sendiri yang sedang diluruskan oleh seseorang yang bahkan tidak ia minta untuk melakukannya. Ia kembali masuk ke masjidnya, duduk di tempat biasanya, menatap mihrab yang sudah sangat ia kenal, dan dalam keheningan yang kini terasa berbeda dari biasanya, ia bertanya kepada dirinya sendiri sebuah pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia anggap perlu untuk ditanyakan. Selama ini, sholatku yang panjang itu, untuk siapa sesungguhnya aku lakukan? Di jalan berdebu yang mengarah ke kampung seberang, Abu Nawas menepuk leher keledainya pelan. "Kau tahu," katanya kepada hewan yang setia itu, "ada perbedaan besar antara ibadah yang lahir dari hati dan ibadah yang lahir dari penonton. Yang pertama, tidak perlu penonton untuk menjadi indah. Yang kedua, tidak akan pernah benar-benar indah meski seluruh dunia menontonnya." Keledai itu melangkah tenang di bawah matahari zuhur yang sudah mulai condong, dan di Baghdad yang jauh di belakang mereka, nama Abu Nawas kembali diperbincangkan, bukan karena ia melakukan sesuatu yang spektakuler, melainkan karena ia melakukan sesuatu yang sangat sederhana, dengan cara yang membuat orang lain terpaksa berpikir lebih dalam dari yang mereka rencanakan. Itulah Abu Nawas. Ia tidak pernah pergi kemanapun tanpa meninggalkan sesuatu di belakang, bukan barang, bukan harta, melainkan pertanyaan yang akan terus menemani siapa saja yang pernah berpapasan dengannya. Pertanyaan yang harganya jauh lebih mahal dari jawaban manapun yang bisa dibeli di pasar. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Pada suatu pagi yang terasa lebih bermartabat dari pagi biasanya, Baginda Raja Baghdad mengundang para ulama terkemuka untuk berkumpul di istana. Bukan untuk jamuan makan semata, bukan pula sekadar basa-basi kerajaan, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih bernilai dari itu, ilmu. Sebab Baginda Raja adalah salah satu dari sedikit penguasa
yang menyadari bahwa singgasana yang tidak ditopang ilmu itu ibarat kursi yang satu kakinya lebih pendek, kelihatan gagah dari jauh, tapi goyang kalau diduduki sungguh-sungguh. Maka berkumpullah mereka di ruang pertemuan istana yang luas. Para ulama fikih, ulama tauhid, ulama hadis, ulama tasawuf, masing-masing membawa keilmuan yang sudah diasah bertahun-tahun. Dan di antara mereka, dengan jubah hijaunya yang selalu saja terlihat terlalu sederhana untuk ruangan semewah itu, duduklah Abu Nawas dengan tenang, seperti orang yang sedang menunggu pertunjukan dimulai. Satu persatu para ulama menyampaikan keilmuannya. Ulama fikih berbicara tentang halal dan haram dengan rinci dan terstruktur. Ulama tauhid membentangkan keesaan Allah dengan argumen yang kokoh seperti tembok batu. Yang lain menyusul, masing-masing mengisi ruangan itu dengan cahaya keilmuan dari bidangnya masing-masing. Baginda Raja mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk di sana-sini, sesekali mengajukan pertanyaan yang membuktikan bahwa ia bukan pendengar pasif. Lalu tibalah giliran Abu Nawas. Semua mata beralih kepadanya. Abu Nawas menatap sekeliling ruangan itu. Para ulama yang baru saja menyampaikan lautan ilmu, Baginda Raja yang masih bersemangat menimba, dan dirinya sendiri yang kini harus bicara setelah semua bidang tampaknya sudah dibahas. Ia tersenyum kecil dan berkata dengan jujur yang jenaka, "Ampun, Paduka yang mulia, saya bingung harus menyampaikan apa." Rasanya para ulama yang hadir ini sudah menyampaikan segalanya dengan sangat lengkap. Saya khawatir kalau saya bicara lagi, malah jadi pengulangan yang membosankan. Baginda Raja tertawa kecil. Kalau begitu, kita masuk ke sesi tanya jawab saja. Dan pertanyaan pertama untuk kamu, Abu Nawas, apa yang kau pahami tentang rezeki? Abu Nawas menegakkan duduknya. Inilah rumahnya, bukan dalam arti gedung, melainkan dalam arti wilayah percakapan yang ia merasa paling nyaman di dalamnya. Kita semua tentu meyakini Paduka bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Sebagaimana firman-Nya bahwa tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Rezeki itu bisa datang dari arah mana saja, lewat pintu mana saja, bahkan lewat pintu yang belum pernah kita ketuk sebelumnya. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan mengutip hadis yang sudah sangat ia hafal. Nabi pernah bersabda, "Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki, sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang." Ruangan itu diam sebentar. Lalu, salah seorang ulama angkat bicara. Dengan nada yang sopan, namun jelas tidak sepenuhnya setuju. "Wahai Abu Nawas, perumpamaan burung yang kau sebutkan itu justru mendukung pendapat kami. Burung itu pergi, ia bergerak, ia berusaha, ia tidak tinggal diam di sangkar. Tanpa kepak sayapnya, tanpa ia terbang mencari makan, bagaimana mungkin rezeki itu sampai ke paruhnya?" "Benar," sambung ulama yang lain dengan antusias. "Rezeki tidak turun begitu saja dari langit tanpa usaha. Ia harus dijemput, ia harus dicari. Tangan yang terbuka tanpa bergerak itu hanya akan mendapat debu, bukan emas." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia membiarkan argumen itu mengendap dulu di udara, seperti orang yang tidak terburu-buru karena tahu jawabannya sudah ada dan tidak akan kemana-mana. "Saya tidak mengatakan bahwa manusia tidak perlu bergerak," kata Abu Nawas akhirnya. "Burung itu memang terbang, tapi siapa yang memberikan sayapnya? Siapa yang menciptakan cacing di tanah yang ia makan? Siapa yang mengatur agar angin tidak terlalu kencang hari itu, sehingga ia bisa terbang dengan selamat? Usaha manusia itu nyata dan wajib, tapi ia hanya satu mata rantai. Yang menggerakkan seluruh rantainya adalah Allah." Perdebatan pun mengalir, hangat, berisi, dan sama sekali tidak membosankan.
Masing-masing pihak menyampaikan argumennya dengan sungguh-sungguh, karena ini bukan soal siapa yang menang, melainkan soal kebenaran mana yang lebih utuh. Namun sebelum diskusi berubah menjadi lebih panjang dari yang diperlukan, Abu Nawas mengangkat tangannya dengan senyum perdamaian. Begini saja tuan-tuan, daripada kita terus berdebat dengan kata-kata, bagaimana kalau besok kita berkumpul lagi dan masing-masing membawa bukti? Kita buktikan di hadapan Baginda Raja. Pendapat yang benar akan terlihat sendiri. Para ulama menimbang tawaran itu adil, konkret, dan terhormat. Mereka pun sepakat. Maka, dengan pamit yang penuh adab kepada Baginda Raja, rombongan itu berpencar. Para ulama dengan langkah penuh semangat mencari bukti, dan Abu Nawas pulang ke rumahnya karena murid-muridnya sudah menunggu untuk diajar. Di perjalanan pulang, para ulama itu berjalan menyusuri sebuah desa ketika mereka melihat pemandangan yang sepertinya dikirim oleh takdir. Dengan sengaja, warga desa sedang sibuk memanen pohon kurma yang buahnya menggantung ranum keemasan di antara daun-daun panjang. Para ulama saling berpandangan, lalu tanpa banyak bicara, mereka melipat lengan jubahnya dan ikut membantu. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, memanjat, memetik, mengangkut, menyortir. Keringat mengalir, punggung sedikit pegal, tapi hati mereka ringan karena selain membantu sesama, mereka tahu bahwa pekerjaan hari ini punya makna ganda. Ketika sore tiba dan panen selesai, warga desa memberikan beberapa ikat buah kurma yang segar dan manis sebagai imbalan atas kerja mereka. Para ulama menerimanya dengan senyum yang lebih lebar dari sekadar rasa terima kasih biasa. Inilah buktinya, kata salah seorang dari mereka sambil mengangkat ikat kurma itu. Kami bekerja, kami mendapat hasil. Sementara Abu Nawas hanya duduk di rumahnya mengajar. Mana mungkin ia mendapat kurma tanpa berusaha. Besok kita bawa ini ke hadapan Baginda Raja dan buktikan bahwa pendapat kita yang lebih tepat. Mereka pulang dengan langkah ringan dan keyakinan yang sudah terasa, seperti kemenangan sebelum pertandingan benar-benar dimulai. Keesokan paginya, para ulama tiba di istana dengan kurma di tangan dan argumen di kepala. Namun, sesampainya mereka di ruang pertemuan, mereka mendapati Abu Nawas sudah lebih dulu duduk di hadapan Baginda Raja dengan tenangnya, seperti orang yang tidak punya agenda apapun hari itu selain menikmati pagi. Baginda Raja menyambut para ulama dengan hangat. Silakan duduk tuan-tuan, saya dengar kalian membawa bukti hari ini. Benar Paduka, kata salah seorang ulama sambil meletakkan ikat-ikat kurma itu di atas meja dengan gerakan yang sedikit teatrikal. Karena momen ini memang terasa layak untuk sedikit teatrikal. Inilah buktinya. Kurma ini kami dapatkan kemarin karena kami bekerja membantu warga panen. Kami keluar, kami berusaha, dan kami mendapat hasil. Itulah rezeki yang dijemput dengan kerja keras. Ia berhenti sebentar untuk memastikan kata-kata selanjutnya terdengar dengan tepat. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya di rumah, tidak bekerja, tidak berusaha mencari rezeki. Maka sudah pasti ia tidak mendapat kurma seperti kami. Dengan ini Paduka, kami rasa pendapat kami tentang rezeki yang harus dijemput dengan usaha adalah yang lebih tepat. Baginda Raja mengangguk dengan wajah orang yang merasa argumen itu masuk akal. Ia melirik ke arah Abu Nawas. Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Masihkah kau akan membantah? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap kurma-kurma yang tersusun di hadapannya, mengambil satu, mencicipinya dengan santai, seperti orang yang sedang menikmati camilan sore, bukan sedang berada di tengah debat keilmuan di hadapan raja. Manis, segar, sempurna. Ia mengangguk puas, lalu menatap semua orang yang ada di ruangan itu dengan senyum yang terasa seperti fajar setelah malam yang panjang. Kemarin, katanya dengan suara yang tenang namun terdengar jelas di seluruh ruangan, saya memang tidak kemana-mana. Saya di rumah seharian
karena ada kewajiban yang harus saya tunaikan, mengajar murid-murid saya ilmu agama. Itulah tugas saya. Itulah bagian saya yang harus saya kerjakan." Ia berhenti, membiarkan semua orang di ruangan itu melihat kemana arah kalimatnya akan pergi. Dan hari ini, ketika tuan-tuan menceritakan soal kurma, tiba-tiba saya merasa ingin sekali memakannya. Alhamdulillah, sebelum keinginan itu sempat menjadi permintaan, tuan-tuan sudah tiba lebih dulu. Dan bukan hanya membawa ceritanya, melainkan juga membawa buahnya langsung ke hadapan saya. Ia mengangkat kurma yang sudah setengah ia makan, itu dengan hormat. "Bukankah ini juga rezeki? Saya tidak pergi ke kebun kurma. Saya tidak memanjat pohon. Saya tidak mengangkut keranjang. Tapi kurma ini ada di tangan saya sekarang. Saya mengerjakan tugas saya sebagai guru. Dan Allah mengirimkan tuan-tuan untuk membawakan sisanya." Ruangan itu hening selama 3 detik. Lalu tawa pecah. Tawa yang tulus. Tawa yang tidak bisa ditahan bahkan oleh orang yang tadinya paling serius sekalipun. Baginda Raja tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Para ulama tertawa sambil saling bertukar pandang yang artinya kurang lebih. "Bagaimana mungkin kita tidak menduga ini akan terjadi?" "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," kata Baginda Raja di sela tawanya. "Selalu saja ada jalan yang tidak terpikirkan oleh orang lain." Namun, yang paling indah dari pertemuan hari itu bukanlah tawa itu sendiri. Yang paling indah adalah apa yang terjadi setelahnya. Para ulama itu yang tadinya datang dengan niat membuktikan bahwa merekalah yang benar, tidak menjadi sengit ketika cerita berakhir seperti itu. Mereka tidak cemberut. Mereka tidak mempertahankan argumennya dengan keras kepala. Mereka tertawa bersama Abu Nawas. Karena sesungguhnya tidak ada yang kalah dalam perdebatan hari itu. Usaha dan tawakal bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya adalah dua sayap dari seekor burung yang sama. Tanpa usaha, tawakal menjadi kemalasan yang berselubung kesalehan. Tanpa tawakal, usaha menjadi kesombongan yang berselubung kemandirian. Abu Nawas mengerjakan tugasnya dan membiarkan Allah mengurus sisanya. Para ulama mengerjakan tugas mereka dan membiarkan Allah mengurus sisanya juga. Bedanya, Allah memilih untuk mengurus sisa Abu Nawas dengan cara yang lebih lucu dari yang bisa direncanakan siapapun. Dan itulah kata orang-orang Baghdad yang mendengar cerita ini kemudian. Salah satu tanda bahwa Allah memiliki selera humor yang jauh melampaui selera humor manusia manapun. Dan itulah kata orang-orang Baghdad yang mendengar cerita ini kemudian. Salah satu tanda bahwa Allah memiliki selera humor yang jauh melampaui selera humor manusia manapun, termasuk Abu Nawas sekalipun. Kisah selanjutnya. Bismillah. Mari kita mulai kisah ini dengan sebuah undangan untuk membuang jauh-jauh apa yang kita kira sudah kita tahu. Sebab kadang-kadang, kebenaran yang paling mengejutkan bukan datang dari tempat yang asing dan jauh, melainkan dari cerita yang sudah kita dengar berkali-kali, namun belum pernah kita dengarkan dengan benar-benar penuh. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Namanya sudah tertanam dalam ingatan sejak kecil. Raja yang bengis, penguasa yang sombong, manusia yang berani mengucapkan kalimat paling lancang yang pernah keluar dari mulut seorang makhluk. "Akulah Tuhanmu yang Maha Tinggi." Namanya identik dengan kekejaman. Wajahnya, meskipun tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya, terbayang sebagai wajah yang dingin, keras, dan tidak mengenal belas kasihan. Namun, sebelum kita melanjutkan, izinkanlah kisah ini mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin belum pernah terlintas. Jika Fir'aun memang seorang raja yang hanya tahu berlaku zalim dan bengis sejak hari pertama ia naik tahta, mengapa Allah membiarkannya berkuasa hingga hampir 400 tahun? 400 tahun, bukan 4 tahun, bukan 40 tahun, 400 tahun, rentang waktu yang bahkan lebih panjang dari umur kebanyakan kerajaan dalam sejarah manusia.
Apa yang membuat singgasana itu begitu kokoh dan begitu lama berdiri? Firaun yang tidak pernah kita kenal. Sebelum nama Firaun menjadi sinonim dari kesombongan, sebelum ia mengucapkan kalimat yang menentang langit itu, ada sisi lain dari Raja Mesir ini yang dicatat dalam berbagai riwayat, sisi yang tidak banyak dikisahkan, dan mungkin justru karena itu kita tidak pernah sungguh-sungguh memahami mengapa kisahnya berlangsung sepanjang yang berlangsung. Firaun adalah raja yang adil kepada rakyatnya, bukan adil yang setengah-setengah, bukan adil yang hanya terlihat di depan umum lalu menghilang di balik pintu istana, melainkan adil yang nyata, yang terasa oleh setiap orang yang tinggal di bawah langit Mesir dan mengolah tanahnya yang subur di tepi Sungai Nil. Ia memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Ia memastikan pasar tidak dikuasai segelintir orang. Ia memastikan bahwa mereka yang di bawah tidak diinjak oleh mereka yang di atas. Selama berabad-abad di bawah kekuasaannya, negeri Mesir makmur, dan kemakmuran itu bukan hanya milik kalangan istana dan para bangsawan, melainkan menyentuh pula kehidupan orang-orang biasa di desa-desa yang jauh dari cahaya lampion istana. Lebih dari itu, Firaun dikenal sebagai tuan rumah yang dermawan. Mejanya selalu terbuka, makanannya selalu tersedia bagi siapa saja yang datang dengan perut lapar. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ada 100 juta manusia yang setiap harinya bisa makan dari pemberiannya. Sebuah angka yang bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari betapa luasnya tangan yang satu itu dalam menjangkau perut-perut yang kosong. Dan satu lagi yang disebutkan dalam riwayat, Firaun memiliki akhlak yang baik dalam pergaulan. Ia mudah menutup kekurangan orang lain. Ia tidak suka mempermalukan. Ia tidak senang mengungkit aib. Inilah Firaun yang tidak banyak dikisahkan. Pertanyaan Nabi Musa di hadapan Allah. Nabi Musa adalah seorang nabi yang tidak hanya dekat dengan Allah dalam doa dan ibadah, tetapi juga dekat dalam percakapan, sebab keistimewaan yang diberikan kepadanya adalah kemampuan berdialog langsung dengan Tuhannya, tanpa perantara, tanpa jarak. Dan dalam salah satu percakapan itu, Nabi Musa mengajukan pertanyaan yang lahir dari hati seorang pejuang yang sudah lelah menyaksikan kezaliman. Ya Rob, sesungguhnya Firaun telah menentangmu selama ratusan tahun. Ia mengaku sebagai Tuhan. Ia menindas Bani Israel. Ia mendustakan ayat-ayatmu dan menentang para utusanmu. Bagaimana bisa engkau memberikan penundaan dari mengazabnya? Mengapa ia masih dibiarkan bertahta? Pertanyaan yang jujur, pertanyaan yang manusiawi, bahkan bisa dikatakan pertanyaan yang pasti pernah terlintas di hati siapa saja yang menyaksikan kezaliman berlangsung tanpa hukuman yang segera terlihat. Dan Allah menjawab, tidak dengan murka, tidak dengan teguran, melainkan dengan penjelasan yang membuka cakrawala pemahaman tentang bagaimana Allah menilai manusia, bukan dengan satu dimensi, melainkan dengan keseluruhan yang jauh melampaui kemampuan pandang siapapun. Wahai Musa, aku memberikan penundaan kepadanya karena keadilan dan kedermawanannya, karena ia pernah menjagamu dan mendidikmu, karena ia telah memakmurkan sebagian bumiku dan berbuat baik kepada sebagian hamba-hambaku. Dan dalam riwayat yang lain, Allah berfirman dengan kalimat yang terasa seperti hukum langit yang tidak bisa diganggu-gugat oleh keinginan siapapun. Wahai yang bernaung di bawah kasih sayangku, aku bersumpah demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan menghancurkan seseorang yang memberi rasa kenyang kepada orang lain dengan pemberiannya. Diam sebentar. Biarkan kalimat itu meresap. Allah tidak akan menghancurkan seseorang yang memberi makan orang lain. Bukan karena Allah tidak peduli dengan kesombongannya, bukan karena pengakuannya sebagai Tuhan dianggap ringan, melainkan karena di sisi Allah timbangan itu tidak pernah hanya memiliki satu sisi, dan kebaikan yang nyata, yang terasa oleh jutaan perut yang kenyang setiap harinya,
memiliki beratnya sendiri yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nabi Musa dan strategi yang berubah. Setelah percakapan itu, Nabi Musa yang adalah seorang nabi sekaligus seorang pemimpin perjuangan memahami sesuatu yang penting. Firaun tidak akan jatuh hanya karena doa. Firaun tidak akan goyah hanya karena dakwah. Firaun bertahan karena ia memberi makan. Dan selama perut-perut itu bergantung padanya, selama tangan-tangan itu menadah dari mejanya, selama 100 juta manusia itu bangun setiap pagi dengan pikiran bahwa makanan mereka hari ini datang dari Firaun, maka tidak ada doa yang akan dikabulkan untuk menghancurkannya. Maka Nabi Musa mengubah strategi. Selain terus berdakwah dan berdoa, ia mulai berjuang di medan yang lain, medan ekonomi. Ia membangun kemandirian di antara kaumnya sendiri, Bani Israel. Ia mengajarkan mereka untuk tidak sepenuhnya bergantung pada meja makan Firaun. Ia menanam benih kemandirian di tanah yang sudah terlalu lama diolah oleh tangan-tangan yang tidak merdeka. Ini adalah perjuangan yang panjang. Tidak selesai dalam satu musim, tidak terlihat hasilnya dalam 1 tahun. Ini adalah perjuangan 40 tahun yang dilakukan dengan sabar, dengan teguh, dan dengan keyakinan bahwa perubahan yang bertahan bukan perubahan yang datang tergesa-gesa. Perlahan-lahan, tangan-tangan yang tadinya sepenuhnya menadah dari Firaun mulai belajar menggenggam bekalnya sendiri. Perlahan-lahan, ketergantungan itu mulai mengendur. Satu persatu, orang-orang tidak lagi sepenuhnya membutuhkan meja makan Firaun untuk bertahan hidup. Dan seiring dengan itu semua, sesuatu berubah pula di dalam diri Firaun. Kedermawanannya yang dulu menjadi tiang penyangga, kekuasaannya perlahan-lahan memudar. Entah karena sumber dayanya mulai terkuras, entah karena keangkuhannya semakin membesar, atau entah karena memang begitulah hukum alam bagi kekuasaan yang tidak lagi ditopang oleh kebaikan. Firaun yang dermawan itu berubah. Mejanya yang dulu terbuka, kini mulai tertutup. Tangannya yang dulu memberi kini mulai mengepal. Dan ketika kedermawanan itu pergi, pergilah pula satu-satunya hal yang selama ini menahan hukuman langit dari menghampirinya. Doa Nabi Musa pun akhirnya dikabulkan. Hikmah yang tersimpan di balik kisah ini. Kisah Firaun bukan hanya kisah tentang kesombongan yang akhirnya dihancurkan. Ia adalah kisah tentang betapa Allah menilai manusia dengan timbangan yang jauh lebih lengkap dari yang kita bayangkan. Seorang manusia bisa berbuat dosa besar, dosa yang langit pun bergidik mendengarnya. Namun, jika di sisi lain tangannya selalu terbuka untuk memberi, jika mejanya tidak pernah kosong bagi yang lapar, jika kehadirannya membuat orang lain merasa terhormat dan tidak dipermalukan, maka Allah dengan segala keluasan rahmat-Nya memperhitungkan itu semua. Ini bukan berarti kebaikan bisa menghapus dosa menjadi Tuhan. Firaun tetap tenggelam di Laut Merah. Kesombongannya tetap mendapat balasannya. Namun sebelum hukuman itu datang, ada 400 tahun yang menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah tergesa-gesa dalam menghakimi. Bahwa Allah tidak melupakan satu pun kebaikan yang pernah dilakukan seorang hamba, bahkan kebaikan yang dilakukan oleh hamba yang sesat sekalipun. Dan dari sini, ada 2 pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Memberi makan, membuka pintu, menutup aib orang lain, menjaga martabat sesama. Itu semua dicatat, itu semua ditimbang. Dan beratnya di sisi Allah mungkin jauh melebihi perkiraan kita. Yang kedua, kemandirian adalah fondasi kemerdekaan. Selama seseorang bergantung sepenuhnya pada tangan orang lain untuk makan, maka tangannya sendirilah yang tidak pernah benar-benar bebas. Nabi Musa memahami ini, dan itulah mengapa perjuangannya bukan hanya perjuangan iman, melainkan juga perjuangan untuk memastikan bahwa kaumnya bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sebab meja makan yang bergantung pada orang lain, betapapun berlimpah hidangannya, adalah meja makan yang sewaktu-waktu bisa ditarik tanpa permisi.
Dan begitulah kisah ini berakhir, atau lebih tepatnya, begitulah kisah ini membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih luas dari sekadar cerita tentang raja dan nabi di Mesir ribuan tahun yang lalu. Ia adalah cermin, dan cermin yang baik tidak hanya memperlihatkan wajah kita yang sekarang, ia juga memperlihatkan kemana wajah itu sedang menghadap. Wallahu a'lam bisyawab. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Tidak semua kisah dimulai dengan rencana besar. Kadang ia dimulai dengan seekor domba yang bulunya kebetulan indah, dibeli tanpa tujuan muluk oleh seseorang yang waktu itu hanya berpikir tentang hidangan makan malam yang lebih istimewa dari biasanya. Abu Nawas memang bukan peternak. Ia tidak punya padang rumput, tidak punya kandang yang megah, dan tidak punya waktu untuk memikirkan kualitas wol atau tinggi badan domba yang ideal. Ia membeli domba itu, merawatnya seadanya, dan suatu hari nanti, pikirnya, domba itu akan menjadi santapan yang memuaskan. Namun takdir, yang sudah lama terbiasa mengatur ulang rencana manusia tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu, punya agenda tersendiri. Di alun-alun Baghdad, pada suatu siang yang cukup ramai, digelarlah sebuah perlombaan yang tidak terlalu sering ada, namun selalu berhasil menarik perhatian. Kontes domba sehat. Siapa yang membawa domba paling sehat, paling terawat, dan paling memenuhi penilaian para juri, ia akan pulang dengan hadiah yang tidak mengecewakan. Abu Nawas lewat di sana dengan dombanya dalam perjalanan ke suatu tempat yang sudah tidak ia ingat tujuannya. Karena perhatiannya tersita oleh keramaian di alun-alun. Ia memandang perlombaan itu, lalu memandang dombanya, lalu memandang lagi ke arah pengumuman hadiahnya. 50 dinar. Iseng-iseng saja, gumamnya kepada dombanya yang tidak dimintai pendapat. Ia mendaftarkan diri, dan ketika para juri selesai menilai, nama yang disebut sebagai pemenang membuat Abu Nawas hampir tidak percaya pada telinganya sendiri. Dombanya yang ia beli tanpa pertimbangan panjang dan ia rawat tanpa keistimewaan apapun, ternyata memiliki kondisi yang cukup baik untuk mengalahkan seluruh peserta yang hadir hari itu. 50 dinar. 5 koin. Masing-masing bernilai 10 dinar. Abu Nawas melangkah maju untuk menerima hadiahnya dengan senyum orang yang baru menyadari bahwa hari ini rupanya lebih baik dari yang ia perkirakan di pagi hari. Namun tepat di momen itu, ketika koin-koin itu berpindah ke tangannya, terjadilah sesuatu yang tidak ada dalam rencana siapapun. Koin-koin itu terjatuh, dan sebelum Abu Nawas sempat bereaksi, dombanya yang rupanya memiliki refleks yang cukup cepat untuk ukuran seekor hewan ternak, sudah lebih dulu menggerakkan mulutnya. 5 koin masuk. Abu Nawas berdiri mematung dengan tangan kosong, dan ekspresi orang yang baru saja menyaksikan hidangan makan malamnya menelan gaji bulanannya. Dombaku, gumamnya pelan, kamu baru saja memakan 50 dinar milik kita. Domba itu menatapnya dengan tenang, mengunyah sesuatu yang tidak seharusnya dikunyah, dan tampak sama sekali tidak memahami beratnya situasi. Kepanikan mulai merayap naik di dada Abu Nawas. Bukan hanya soal uangnya yang kini berada di tempat yang sangat tidak diinginkan, tapi juga soal keselamatan hewan itu sendiri. Koin logam di dalam perut makhluk hidup bukan kombinasi yang menjanjikan. Seorang panitia yang melihat kepanikannya menghampiri dengan tenang. Jangan khawatir Tuan Abu, uangnya masih bisa dikeluarkan. Berikan ia kopi, lalu tepuk-tepuk pantatnya. Nanti koinnya akan keluar sendiri. Abu Nawas menatap panitia itu dengan tatapan campuran antara ragu dan tidak punya pilihan lain. Saran itu terdengar seperti sesuatu yang ada di antara nasihat medis dan lelucon. Namun, karena tidak ada dokter hewan yang ia kenal dan waktu terus berjalan, ia memutuskan untuk mencobanya. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas mampir di warung kopi langganannya. Di sana, seperti hampir selalu ada di tempat-tempat yang ramai dan nyaman, duduklah Abu Jahil dengan cangkir kopi di tangannya dan waktu luang yang tampaknya tidak terbatas. Ia memandang kedatangan Abu Nawas
dengan keledai dan seekor domba dengan tatapan biasa orang yang tidak tahu bahwa ia sedang berada di tepi sebuah peristiwa yang akan menguras isi sakunya. Abu Nawas memesan kopi. Kopi itu dituangkan ke mulut domba dengan cara yang membuat beberapa pengunjung warung menghentikan percakapan mereka untuk menatap. Kemudian Abu Nawas menepuk pantat domba itu. Dari mulut si domba, dengan suara yang kecil namun sangat nyata, keluarlah sebuah koin. 10 dinar berkilau jatuh ke telapak tangan Abu Nawas. Abu Jahil menghentikan tegukan kopinya. Abu Nawas menepuk lagi. Koin kedua keluar. Abu Jahil meletakkan cangkirnya. Tepukan ketiga. Koin ketiga. Di dalam kepala Abu Jahil, sebuah perhitungan sedang berlangsung dengan kecepatan yang jarang ia gunakan untuk hal-hal lain. 1. Tepukan menghasilkan 10 dinar. Berapa tepukan yang bisa ia lakukan dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan? Abu Nawas katanya dengan suara yang berusaha terdengar santai namun mengandung kegembiraan yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Aku ingin membeli dombamu. Tidak dijual, jawab Abu Nawas pendek. Matanya masih tertuju pada dombanya. 50 dinar. Tidak. Tepukan keempat. Koin keempat keluar. Kini hanya tinggal 1 koin tersisa di dalam perut domba itu. Abu Jahil bangkit dari kursinya. Ia menahan tangan Abu Nawas yang hendak menepuk untuk kelima kalinya. Tunggu, 100 dinar, Abu Nawas. Abu Nawas berhenti. Ia menoleh ke Abu Jahil dengan ekspresi yang mengandung keheranan yang asli. 100 dinar untuk seekor domba. Bahkan domba yang paling istimewa sekalipun tidak lazim mencapai angka itu di pasar manapun di Baghdad. Kau serius? Sangat serius. Abu Nawas menimbang sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kita sepakat. 100 dinar berpindah tangan. Domba berpindah tangan. Dan Abu Jahil berjalan pulang dengan langkah orang yang merasa baru saja membuat investasi terbaik dalam hidupnya. Menuntun seekor domba yang, menurut perhitungannya, akan segera mengubah nasibnya. Di perjalanan, ia tidak tahan untuk tidak mencoba. Ia menepuk pantat domba itu sekali. Koin terakhir keluar dari mulut si domba. 10 dinar jatuh ke telapak tangannya. Abu Jahil tertawa. Tawa orang yang sudah yakin dengan masa depannya. Luar biasa. Dengan domba ini, aku akan jadi orang terkaya di Baghdad. Namun keesokan harinya, kabar yang beredar di Baghdad bukanlah tentang orang yang tiba-tiba kaya, melainkan tentang Abu Jahil yang ditangkap prajurit istana karena kedapatan menyiksa hewan dengan cara yang melampaui batas akal sehat. Ia memukuli pantat domba itu sepanjang malam dengan keyakinan penuh bahwa koin-koin berikutnya tinggal menunggu untuk keluar. Semakin keras ia memukul, semakin ia yakin bahwa hasilnya akan semakin besar. Domba yang malang itu tidak bertahan hingga pagi. Dan Abu Jahil yang semalam masih bermimpi tentang kekayaan yang akan ia kumpulkan, kini mendekam di penjara dengan tuduhan yang tidak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari kisah hidupnya. Sementara itu, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya dengan 100 dinar di sakunya, mengurangi biaya beli domba di awal, mengurangi biaya kopi di warung, dan sampai pada angka keuntungan bersih yang cukup untuk membuat sudut bibirnya terangkat dengan puas. Dan begitulah, saudara-saudara, kisah ini di balik kelucuannya yang tampak ringan, menyimpan beberapa lapis perenungan yang tidak semuanya terlihat dari permukaan. Yang pertama adalah soal keserakahan. Abu Jahil melihat 4 koin keluar dari mulut seekor domba dan langsung menyimpulkan bahwa ini adalah mesin uang yang tidak akan pernah habis. Ia tidak bertanya berapa koin yang ada di dalam, tidak bertanya dari mana asalnya, tidak bertanya mengapa sesuatu yang tampak ajaib bisa terjadi begitu saja di warung kopi. Keserakahan, bila sudah menguasai pikiran, membuat orang berhenti bertanya dan mulai hanya menghitung. Yang kedua adalah soal batas. Ada perbedaan
antara menggunakan sesuatu dan mengeksploitasinya sampai rusak. Abu Jahil tidak hanya ingin mendapat koin dari dombanya. Ia ingin semua koin yang mungkin ada, secepatnya, sebanyak-banyaknya, tanpa mempedulikan apakah yang ia perlakukan dengan demikian adalah makhluk hidup yang punya batasnya sendiri. Dan yang ketiga, yang mungkin paling ringan, namun tidak kalah benar, kadang domba yang tampaknya biasa, bila berada di tangan yang tepat dan di waktu yang tepat, bisa menjadi lebih berharga dari yang pernah dibayangkan oleh siapapun, termasuk pemiliknya sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.